Saudara, Tuhan berkata, percayakah engkau akan hal ini? Karena ketika kau percaya, maka kepercayaanmu diperhitungkan. Seperti Abraham, kepercayaannya diperhitungkan. Dan ketika Abraham percaya dan melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, anaknya tidak jadi dikorbankan. Tetapi Tuhan memberikan ganti seekor domba. Dan anaknya tetap sesuai janji Tuhan. Melalui keturunan Abraham akan beranak cucu seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Dan hari ini ketika engkau percaya, kepercayaanmu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan apa yang barusan kita dengar pesan Tuhan, di mana kebangkitanku memberikan kehidupan yang berkemenangan. Ingat, kehidupan yang berbahagia. Karena kebahagiaan itu gak bisa didapatkan oleh manusia di dalam bumi ini, di dalam dunia ini. Kebahagiaan hanya bisa didapatkan dari Tuhan. Gak ada orang yang bisa beri bahagia. Gak ada orang yang miliarder sekalipun, ya miliuner sekalipun, dia dijamin berbahagia. Tidak. Tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan kepada Anda semua. Orang yang miskin mungkin, tetapi ketika Tuhan mau, Tuhan bisa memberikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan Tuhan berkata, apa kebangkitanku juga yang memberikan kehidupan kepada engkau, sehat walafiat, kuat dan gagah perkasa. Saudara, sehat itu mahal harganya. Berapa banyak duit kita keluar untuk dokter, untuk rumah sakit ketika kita sakit. Tetapi kalau engkau yakin dan percaya hari ini kematian Yesus, kebangkitan Yesus memberikan kehidupan kepada Anda yang sehat walafiat, itu benar-benar terjadi dalam hidupmu walaupun saat ini engkau mengalami sakit. Tetapi ketika engkau yakin dan percaya, engkau terus memuji menyembah Dia, engkau sujud di hadapan Dia dengan hati yang benar, engkau percaya darahnya itu yang sudah tercurah, yang sudah mengalir memberikan kesembuhan di dalam hidupmu, bahkan mentahirkan engkau dari segala dosamu yang lama, maka itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan, aku yang memberikan kehidupan yang kuat dan gagah perkasa. Supaya apa? Supaya kita tetap berjalan di dalam koridor kebenaran Tuhan. Karena kalau kita diberikan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berbahagia, tetapi kita melenceng, tidak jalan dalam koridornya Tuhan. Banyak orang yang diberkati Tuhan kaya, jalannya mulai melenceng ke kiri, ke kanan. Banyak orang yang diberikan kehidupan yang kaya, luar biasa diberkati, tetapi nggak tahan, nggak kuat nyonggo berkat. Akhirnya berkat itu tercecer di mana-mana, nggak jadi apa-apa. Tetapi kalian benar, Tuhan katakan berjalan bersama aku dalam kebenaranku dan kekudusanku, sehingga kau layak dan berkenan di hadapanku. Karena hanya orang yang berkenan di hadapanku yang bisa mendapatkan perkenanan yang dari aku, kata Tuhan. Orang yang mendapat perkenanan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Saya pernah menyampaikan berkali-kali, orang yang mendapat perkenanan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan dan pasti berubah. Yang tadinya di bawah tiba-tiba melejit ke atas dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Kalau dengan cara manusia harus kerja banting tulang, ya, dari pagi siang malam memerlukan waktu berapa tahun untuk bisa naik ke atas, untuk bisa berhasil. Tetapi kalau cara Tuhan, Tuhan melihat hatimu, hatimu benar, hatimu siap, maka Tuhan punya cara. Tuhan bisa angkat dan tinggikan engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan bisa pilih orang-orang yang kelihatannya tidak berguna, yang kelihatannya dipandang remeh oleh manusia, oleh dunia. Tetapi Tuhan melihat hatinya, dan Tuhan bisa angkat tinggikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita ini siapa? Kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan bisa angkat tinggikan, Tuhan bisa promosikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau layak dan berkenan di hadapanku, kata Tuhan, maka aku yang memberikan perkenanan atas dirimu. Dan orang yang mendapat perkenanan, kata Tuhan, aku akan mempercayakan perbenaran sorga di dalam hidupnya. Saudara, orang yang dipercayakan perbenaran sorga di dalam hidupnya, tanpa dia bersusah payah, orang tetap harus kerja, nggak mungkin nggak bekerja. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, ya kerjanya mungkin tidak perlu banting tulang luar biasa, tetapi hanya dengan kata-kata, hanya dengan ucapan, hanya dengan penyertaan Tuhan, tiba-tiba dia mendapatkan berkat dan berkat, dia mendapatkan keberuntungan dan keberuntungan yang luar biasa dengan cara Tuhan yang ajaib. Masih ingat contoh
Di mana ada seorang anak Tuhan di sini, ya Imelda, yang mengalami kesulitan. Rumah mau dilelang, ya kan? Nggak bisa bayar uang kuliah sekolah anaknya, nggak bisa bayar uang kuliah anaknya. Semuanya hopeless, semuanya nggak ada harapan. Dia cuma nangis dan nangis dan nangis, dan dia mulai membenahi hatinya, mulai berbenah, dan mulai mempersiapkan dirinya untuk sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Dan ketika dia terus menangis di kaki Tuhan, Tuhan buat rumahnya nggak laku-laku sampai dilelang. Tetapi Tuhan melihat hatinya sekali lagi. Dan Tuhan menolong tepat pada waktunya. Rumahnya nggak jadi dilelang. Bahkan ditebus dan diberikan kepada dia. Hari ini dia boleh sukacita, boleh bahagia tinggal di rumah itu. Yang udah bebas dari segala hutangnya. Bahkan anaknya bisa kuliah. Dibayarin sampai lulus. Tuhan bisa menggerakkan orang. Untuk bisa membayar kuliahnya sampai selesai. Udah dibayari kuliahnya, masih nggak punya kendaraan untuk pergi. Ya, untuk pergi naik angkutan Gojek, nggak bisa bayar PP 60.000. Tuhan itu loh menolong dengan caranya yang ajaib tepat pada waktu, dikasih sepeda motor baru. Bayangin, udah ada sepeda motor baru, aduh beli bensinnya juga nggak bisa. Bayangin, ini orang, ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa ketika dia berdoa dan berdoa. Tuhan kirim orang yang bisa beli bensin, yang bisa kasih jatah bulanan untuk bayar bensin. Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Itulah ketika engkau berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan semuanya indah pada waktunya, bukan dengan cara kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hasil kerja kita, tetapi dari Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Tinggal terus meneruskan sekarang. Tinggal meneruskan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya ketika engkau hidup dalam kebenaran Tuhan disertai dengan kekudusan, engkau semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberikan perkenanannya kepada engkau. Tuhan akan angkat tinggikan, Tuhan akan promosi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika perkenanan Tuhan ada di dalam dirimu, engkau dipercayakan perbenaran surga dalam dirimu. Dan ketika engkau dipercayakan perbenaran surga di dalam dirimu, percayalah orang yang dipercayakan perbenaran surga, apapun yang dia lakukan kerjakan dengan penyertaan Tuhan, kemakmuran demi kemakmuran akan melanda hidupnya. Dan mengapa Tuhan mengatakan kemakmuran demi kemakmuran? Karena kita manusia bekerja bisa untung, bisa buntung. Bisa naik, bisa turun. Bisa cuan, bisa rugi. Ya, tapi kalau kemakmuran melanda hidupmu, engkau akan beruntung dan beruntung berjalan dimanapun. Engkau tidak akan mengalami naik, gelombang naik turun, pasang surut. Enggak. Tetapi kalau kemakmuran menyertai engkau, engkau berjalan satu langkah, kemakmuran itu mengikuti engkau. Engkau berjalan 5 langkah, kemakmuran itu terus mengikuti engkau. Engkau berjalan 10 langkah, kemakmuran itu tetap mengikuti engkau. Dimanapun engkau berjalan, kemakmuran yang Tuhan berikan kepada engkau, itu akan mengikuti engkau. Dan hari ini kita sudah dengar firman Tuhan ini. Di mana firman Tuhan berkata, percayakah engkau akan hal itu? Karena ketika engkau percaya, maka hal itu diperhitungkan oleh Tuhan kepada engkau. Ketika engkau percaya, maka hal itu benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan berkata, ya, Matius 24 ayat 35, langit dan bumi dan seisinya akan lenyap. Tetapi Tuhan berkata apa? Perkataanku tidak pernah berlalu, tidak akan berlalu. Ya, langit dan bumi dan seisinya akan lenyap. Tetapi satu iata pun firman Tuhan itu tinggal tetap, tidak pernah berubah. Dan ketika engkau yakin dan percaya hari ini, apa yang Tuhan sampaikan di dalam hidupmu, itu engkau pegang, engkau yakin dan percaya, dan engkau mulai berubah. Engkau mulai belajar hidup di dalam koridor kebenaran Tuhan. Tidak cuma dengar pesan Tuhan keluar masuk. Dari tadi saya lihat, ya, yang saya doain banyak. Saya doain banyak, 45 turun lagi jadi 43, masuk lagi didoain, turun lagi 43, terus begitu. Yang keluar-keluar itu sayang. Kenapa? Anda hanya dengar dan dengar. Tapi Anda tidak melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan dalam firman Tuhan. Akhirnya apa? Kita hanya kebagian mendengar dan mendengar yang baik. Tapi kita tidak kebagian. Ya, sudah 83 orang yang didoain. Tetapi yang tinggal cuma 54. Kasihan kan? Yang lain kemana?
Saudara sayang, saya cuma melakukan tugas saya, menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat Anda. Dan ketika Anda tidak melakukan, tidak menghidupinya dengan firman Tuhan, tidak menghidupinya dengan pujian penyembahan saudara, tidak menghidupinya dengan kelakuan Anda, hidup berjalan dalam koridor dan kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan, maka sia-sia. Anda tidak mengalami sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika saya memberikan contoh Imelda tadi, dia benar-benar nangis pagi, siang, malam. Siapa yang kasih dia makan? Nggak kerja cuman pagi, siang, malam berdoa. Dan Tuhan tahu ketika dia membutuhkan nggak punya beras. Tuhan kirim beras. Tuhan suruh saya datang ke sana. Loh, saya masuk tahu Imelda. Wajahnya juga nggak kenal. Rumahnya juga nggak tahu. Tetapi ketika Tuhan suruh saya nurut, saya datang. Dia tidak akan kelaparan. Tuhan menyediakan nasi itu tepat pada waktunya. Padahal Imelda ini siapa? Kalau mau dilihat, siapa dia? Dia bukan pembesar. Dia bukan orang yang luar biasa. Dia bukan konglomerat, bukan. Dia orang biasa yang kesulitan, yang kesusahan. Dia orang berdosa. Tetapi ketika dia mau datang sama Tuhan, Tuhan perhitungan hatinya. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Kita bekerja siang malam untuk beli rumah satu. Memerlukan waktu berapa tahun. Ya, memerlukan kerja banting tulang pikiran. Ini orang, dia cuma berdoa, dia kasih hati. Dia terus memohon kepada Tuhan. Dia terus bersyukur sama Tuhan. Tidak bersungut-sungut. Dia mengampuni dan mengasihi dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak usah bersusah payah rumahnya ditebus. Hari ini dia tetap tinggal di rumahnya yang bagus. Dia nggak sampai ngontrak-ngontrak. Itulah Tuhan, itu luar biasa. Saudara, yang Tuhan mau adalah hatimu. Dan ketika kau yakin dan percaya firman Tuhan ia dan anak, amin. Janji Tuhan ia dan amin benar-benar terjadi dalam hidupmu. Kenapa firman Tuhan berkata satu iota pun tidak akan hilang. Tetapi tetap tinggal tetap. Maupun langit, bumi, semuanya dan seisinya. Semua nggak ada, habis, hancur. Tetapi firmanku tetap tinggal tetap. Dan ketika engkau yakin dan percaya firman Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidupmu, maka itu benar terjadi dalam hidupmu. Makanya kenapa orang benar? Ya, Tuhan selalu berkata, perkatakan yang baik dan benar. Maka itu terjadi dalam hidupmu. Deklarasikan yang benar sesuai firman Tuhan, maka itu terjadi dalam hidupmu. Kalau kita ini suka berdoa, suka memuji, lalu kita berkata-kata suka marahin orang, ya, suka keluar kata-kata yang nggak bagus, anjing lu, kuda lu, ya, itu juga akan terjadi dalam hidupmu. Engkau jadi anjing sungguhan, engkau jadi kuda sungguhan. Tetapi coba kalau engkau perkatakan yang baik dan benar, Tuhan terima kasih. Engkau sudah menyertai aku, Engkau sudah melindungi aku, Engkau sudah memberikan kehidupan yang terbaik buat aku. Benar-benar terjadi dalam hidupmu. Engkau benar-benar mendapat kehidupan yang terbaik. Engkau sudah memberikan suami yang terbaik buat hidupku. Engkau benar-benar suamimu akan jadi baik sepanjang hidupmu. Karena apa yang keluar dari bibirmu itu benar. Dan itu terjadi dalam hidupmu. Ya, saudara, akan saya saksikan. Ada seorang anak Tuhan. Dia adalah pendoa. Ya, dia pendoa di gerejanya dia. Dan dia menjadi pendoa di tempat kita. Ya, walaupun dia tidak tampil, dia selalu berdoa buat pekerjaan Tuhan di Zoom. Dia berdoa buat onsite. Ya, dia berdoa. Orangnya biasa. Bukan orang yang berpendidikan tinggi. Bukan orang yang sekolahnya luar biasa. Enggak. Orang biasa-biasa. Dan dia cuma berdoa. Karena setiap kali dia datang sama saya, dia ngobrol sama saya cuma berdoa. Tuhan bilang doa, doa aja, doain pekerjaan Tuhan. Doain semua. Hamba Tuhan yang kau kenal, doain. Dan dia selalu berdoa. Ya. Karena dia menjadi pendoa. Kelihatannya biasa-biasa. Tapi saya mau beritahu buat Anda. Doanya itu didengar sama Tuhan. Dan doanya itu, perkataannya itu jadi. Kenapa? Karena dia pendoa. Karena dia sudah bertahun-tahun berdoa. Dan dia kenal saya selama 15 tahun. Artinya dia berdoa mungkin 15 tahun. Ya. Barusan ini ada orang yang tarik dia. Kamu jadi pendoaku saja. Ke tempatku. Nah, ini anak. Walaupun bukan orang yang pintar, dia tanya.
saya menjadi pendoamu, dikasih apa? Orang dunia kan selalu begitu, saya jadi pendoamu dikasih apa? Dijawab, saya nggak dikasih apa-apa. Orangnya jawab, nggak dikasih apa-apa. Lalu dia berkata, maaf ya, saya menjadi pendoa sama Ibu Lingding udah selama 15 tahun. Saya nggak mau jadi pendoamu. Ditanya sama orangnya, memang kamu dikasih apa sama Cik Lingling? Kok kamu jadi pendoa? Dia bilang, saya dikasih perhatian sama Cik Lingling. Saya ada kesulitan berkeluh kesah, dia selalu mendengarkan keluh kesahku. Saya dikasih berkat sembako. Beras, gula, minyak selalu dapat saya. Saya dikasih baju, ya. Mau baju bekas, mau baju apa, pokoknya saya diperhatikan. Dan dia selalu memberikan perhatian yang terbaik. Pokoknya dia ngoceh sendiri, ya. Dan saya disuruh Tuhan. Selama ini juga saya cuma biasa kasih-kasih biasa. Tetapi 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut ini, Tuhan selalu suruh saya setiap kali di hari ulang tahunnya, dan kalau mau Natal, sudah lakukan 3 tahun ini, di hari Natal, saya memberikan dia baju baru. Saya selalu berikan baju baru, ya. Dan saya pilihkan bajunya itu yang lain daripada lain. Kenapa? Karena saya ingin dia mengalami perubahan, dia mengalami sukacita. Tetapi ingat, bukan harus mahal, ya. Kalau kan Tuhan memberikan kepada kita tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Saya ingin memberikan yang bagus, tapi saya nggak mau keluar uang yang mahal, yang berjuta-juta, ya. Dan saya pilih, saya cari-cari di toko itu. Di toko itu kan selalu ada baju, toko-toko yang terkenal, ya. Bajunya harganya dari 2 juta, di sel jadi 1 juta. 1 juta di sel jadi 500.000. Terkadang bisa sampai jadi 350.000, tapi bajunya bagus. Dan saya pilihkan baju itu yang dari burci semua. Ada tahu kalau dari burci, dari atas sampai bawah itu berkelap-kelip semuanya bagus. Ya. Saya belikan satu, dia waduh, bagus sekali. Ya udah, Tuhan baik, Tuhan kasih kamu. Tahun depan saya belikan lagi yang seperti itu, tapi model yang lain, warnanya juga lain, burcinya jadi putih, bagus. Wah, jadi berkilauan. Dia bilang, waduh, bagus. Saudara, ketika model-model begini, dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dia sudah suka cita, dia senang, dia bisa bersyukur. Kenapa? Tuhan perhatikan dia karena dia nggak punya baju seperti ini. Tetapi Tuhan bisa berikan dia baju seperti ini. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada saya, nggak harus beli yang 2 juta. Tungguin sampai sel. Saya rajin tak bukai satu-satu, tak cari satu-satu. Sampai 350, tapi bagus barangnya. Dan ketika orangnya terima, seneng. Dia pakai baju seperti baju yang 2 juta, tapi bayarnya cuma 350. Saudara, itulah petunjuk yang dari Tuhan. Itulah hikmat yang dari Tuhan. Dan anak ini senang sekali, sukacita sekali. Nah, saya mau berikan kesaksiannya anak ini. Dia itu datang kepada saya, minta jodoh. Umurnya waktu itu 48 kalau nggak salah, ya. Dia minta jodoh. Saya doain, Tuhan bilang, kamu akan dapat jodoh yang dari Tuhan. Benar, tahun depan dia dapat jodoh. Dia kembali bilang, Bulingling, ibu yang doain saya itu benar. Tuhan sudah kasih jodoh kepada saya. Oh, puji Tuhan. Dikenalin saya. Ya udah, nggak apa-apa. Udah berjalan mereka, dia sukacita, dia cerita, saya dibeliin ini, diajak makan ini, itu, ya pokoknya terus dia cerita. Dan saya mendengar semua ceritanya tiap hari, karena tiap hari pasti telepon, ya. Dan ketika udah mulai berjalan hubungan itu 5 tahun, 4-5 tahun. Belum menikah. Dia berkata, kok nggak dikawin-kawin ya? Ketika saya berdoa, Tuhan perlihatkan. Ketika mereka seperti yang menuju ke altar gereja, begitu ya. Tapi tiba-tiba lakinya nggak ada. Saya pikir kok nggak ada ya. Tuhan perlihatkan berkali-kali nggak ada ya, tapi saya nggak ngomong. Ya, karena mereka lagi sukacita, mereka lagi pacaran. Dan suatu hari dia mulai mengeluh sama saya, sambatan. Dia berkata, aduh, Tuhan kasihkan saya pacar ini. Ya.
Ya dia baik sih, dia belikan saya makan, dia belikan saya ini itu, tapi ini lama-lama kelihatan watak aslinya, ya. Kelihatan aslinya dia bilang. Kok sekarang marah-marah? Meso-meso lagi, tahu ya meso-meso. Nah, dia mulai berpikir, aduh, saya belum jadi istrinya kok udah marah-marah gini ya. Kalau saya jadi istrinya, aduh bagaimana ini ya? Dia berkata, aduh Bu Lingling bagaimana ya? Saya bilang, ya berdoa saja. Berdoa. Nah, hati-hati dengan ucapan kita, dengan perkataan kita. Ya, apalagi pendoa. Karena jengkel tiap hari dimarahi ya, tiap hari dipisuin, terus begitu dibodoh-bodohin. Akhirnya dia berkata, wes, aku nggak mau wes. Ini belum jadi istrinya sudah kayak gini jahatnya. Kalau jadi istrinya lagi ya apa ya? Waduh, tambah susah aku. Saya itu tertawa. Saya bilang, kalau gitu kembalikan aja sama Tuhan. Kan Tuhan yang kasih. Iya kan? Tuhan yang kasih, kembalikan aja sama Tuhan. Saya bilang gitu. Dia berkata, iya sudah. Udah Tuhan. Kalau kayak gini aku enggak mau udah Tuhan, buat apa? Aku menderita nanti. Buat apa? Saudara, ketika dia berdoa, buat apa dikembalikan sama Tuhan? Benar yang Tuhan perlihatkan sama saya. Mereka enggak sampai bikin altar gereja, enggak sampai ke pelaminan, yang laki hilang. Benar, yang laki kembali ke rumah Bapak. Bahkan sampai meninggalnya dia ada di situ. Dia tunggui, dijagai. Saya juga ada di situ. Ya. Ini perkataan. Hati-hati dengan perkataan ucapan. Perkataan yang baik dan benar itu jadi. Dia memperkatakan Tuhan tak kembalikan saja kepada engkau. Orang ini jahat, kalau aku jadi istrinya, waduh aku tambah susah Tuhan. Wes Tuhan, aku tidak mampu. Wes Tuhan, kau yang memberi aku kembalikan. Kembali beneran saudara. Hati-hati. Ya, ini contoh. Nah, saya kasih contoh lagi. Hari ini, kebangkitan Tuhan memberikan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang sehat walafiat kuat dan gagah perkasa, kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, semakin benar, semakin kudus, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupan yang berkemenangan, semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan, semakin engkau berkenan dipercayakan perkenanan Tuhan. Dan ketika engkau bisa menerima, memelihara kepercayaan Tuhan, maka engkau semakin hari semakin disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, berbahagia dan berkelimpahan. Ya, kemakmuran demi kemakmuran melanda hidupmu. Kan janji Tuhan. Pesan Tuhan tahun 2025 adalah tahun kemenangan, kemakmuran, kebahagiaan, kelimpahan bagi orang benar. Ingat, orang benar. Tetapi tahun 2025 adalah tahun kegagalan, kehancuran, dan keruntuhan bagi orang bercela dan tercela. Ya, kembali saya ingatkan. Dan hari ini kita belajar dari anak Tuhan yang satu ini. Dia mengimani kebangkitan Tuhan, memberikan kehidupan yang berkemenangan di dalam hidupnya. Dia mengalami sakit kanker, ya, kanker payudara, dan kankernya itu udah besar, udah nggak tahu bentuknya bagaimana, ya, keluar nanah, keluar darah. Dan dia tidak bisa berdaya, dia tidak mau lagi buang uang. Dia cuma berdoa, dia yakin dan percaya, Tuhan, kalau engkau mau menyembuhkan aku, sembuhkan aku. Kalau engkau tidak bisa menyembuhkan aku, kalau engkau mau angkat aku, panggil aku pulang, aku siap pulang. Dan dia berdoa, dia imani. Dan ketika dia imani, mujizat terjadi. Ya, payudaranya itu, bentol-bentolnya itu meletus. Keluar darah, keluar darah, keluar darah, banyak sekali. Dan ketika keluar darah banyak sekali, di sanalah keajaiban mujizat Tuhan terjadi. Semuanya pulih kembali seperti semula, total pulih bersih, tidak ada bekasnya. Bahkan dia tunjukin kepada saya, ini loh Cilingling, lihatan payudaraku. Saya bilang, bagus. Memang Tuhan itu luar biasa. Tidak ada bekasnya satupun. Bekas sakit kanker. Saudara, bagi Anda yang sakit hari ini,
Ketika Anda punya iman, yakin dan percaya, engkau terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Engkau berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan jaga hatimu, jangan ada celah. Tetapi bersyukur dan bersyukur. Dan ketika engkau yakin dan percaya dengan imanmu, keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu, benar-benar terjadi. Kesembuhan terjadi. Saudara, penyakit itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Dan ketika dia mengalami kesembuhan itu, dia senang, dia sukacita. Dia kembali berdoa, dia kembali ke gereja, dia kembali bersaksi. Tetapi iblis itu ternyata tidak tinggal diam. Sakit lagi kankernya. Tapi kali ini tidak di payudara, tapi di perutnya. Dan perutnya itu besar sampai hamil 7 bulan, 8 bulan. Kemana-mana perutnya besar. Dan ketika perutnya besar, lama-lama dia tidak berdaya. Sampai di tempat tidur 3 bulan tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena dia tidak kuat sakit. Dia miring kiri sakit, miring kanan sakit. Tetapi di dalam kesakitannya, mamanya berkata, ayo Tani ke dokter. Tidak usah, kata Tuhan. Dia cuma berdoa. Mi, kalau Tuhan mau menyembuhkan aku, dia bisa menyembuhkan aku. Kalau enggak, ya kalau waktunya aku berangkat, ya udah, aku siap. Saudara, ini iman yang luar biasa. Dan ketika dia cuma berdoa, Tuhan, aku cuma berserah kok Tuhan. Kalau memang kau mau sembuhkan, sekali lagi kau bisa sembuhkan aku. Kalau memang aku harus berangkat, ya udah Tuhan, aku siap, ambilin aja nyawaku, nggak apa-apa. Saudara tahu, ketika dia bangun, dia mau pergi buang air, ya. Dia baru masuk kamar mandi, dia mau buang air. Itu darah keluar, ceplok, 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 ceplok. Dia bilang, dia kaget, dia terkesima, dia lihat, darah itu, prongkol-prongkol itu keluar. Dia cuma diam terpaku lihat aja, kok banyak. Sampai udah mau semaput. Ketika mau semaput, suaminya masuk ke dalam kamar mandi. Kaget suaminya, langsung diangkat, langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, dokter bilang apa? Aduh, kurang 5 menit aja. Mati dia. Karena keluar darahnya terlalu banyak. Tetapi tepat pada waktunya, dokter mulai periksa dia, mulai obatin dia, darahnya berhenti. Dan sejak dia pendarahan itu, kanker yang di dalam kandungannya itu hilang lenyap, sembuh total. Dan saudara tahu, Tuhan itu luar biasa. Tuhan kalau menyembuhkan, tidak pernah setengah-setengah. Bekasnya juga enggak ada. Kembali dia tunjukkan saya. Jadi mau tahu. Dia buka, dia semua badannya dia bukakan kepada saya. Saya bilang Tuhan itu luar biasa. Tidak ada bekasnya sama sekali. Dan bodinya, badannya tetap seperti gadis yang tidak pernah kena penyakit. Saudara, saya bilang, wah Tuhan itu luar biasa. Ya, saya tidak menyangka yang Tuhan kerjakan dalam dirimu itu luar biasa. Saudara, kalau dari Tuhan contoh ini, yakin dan percaya, mujizat terjadi hari ini, saya tidak tahu masalah persoalan yang ada di dalam dirimu. Engkau sakit apapun, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu sakit hatimu, sakit rohanimu, imanmu, jasmanimu, sakit rumah tangga keluargamu, anak-anakmu, usaha pekerjaanmu, semuanya. Apapun penyakitmu, datang sujud di hadapan Tuhan. Engkau imani, engkau yakin dan percaya kebangkitan Tuhan kali ini benar-benar memberikan kehidupan yang berkemenangan di dalam dirimu. Dan benar-benar keajaiban mujizat pasti terjadi dalam dirimu. Engkau yakin dan percaya. Dan hari ini engkau yang tidak punya persoalan, tetapi engkau sujud di hadapan Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku percaya. Kebangkitanmu sudah memberikan kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang berbahagia dalam hidupku. Walaupun rumah tanggamu saat ini mengalami porak-poranda, tetapi engkau berkata dengan imanmu, aku percaya kebangkitanmu memberikan kehidupanku yang berbahagia bersama dengan engkau. Dan ketika engkau yakin dan percaya, itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Dan engkau yakin dan percaya, engkau sudah memberikan kehidupan yang berkemenangan kepada aku. Engkau memberikan kesembuhan, kesehatan, kemampuan umur panjang dalam hidupmu. Ketika engkau terus berkatakan itu, engkau percaya
Engkau menghidupinya dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum. Engkau menghidupinya engkau dengan menggali firman Tuhan. Terus tiap hari baca firman Tuhan. Engkau menghidupinya dengan kau selalu melekat kepada Tuhan. Perkataan yang baik dan benar. Maka itu benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan. Dan ketika engkau terus berjalan dalam koridor kebenarannya Tuhan, disertai dengan kekudusan, semakin kau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Layak dan berkenan itu bukan jalan hitungan 1 bulan, 2 bulan, tidak, saudara. Engkau semakin hari semakin benar, semangat yang hidupmu semakin benar, semakin benar. Dan ketika kau semakin benar dan benar di hadapan Tuhan, itu diperhitungkan sama Tuhan. Kita manusia bisa jatuh bangun. Tidak ada manusia sempurna terus jalani lurus, tidak bisa. Kita manusia lo mata keranjang, bisa belok-belok, bisa lihat kanan kiri. Ya. Masih bisa jalan dalam becek, dalam lumpur dosa, masih bisa. Karena kedagingan manusia, kita masih bisa korupsi. Kita masih bisa tamak. Kita masih mata duiten. Ya. Bila perlu disenggol itu kiri kanan. Yang penting aku yang dapat duit. Itu manusia. Tetapi ketika engkau mulai belajar berjalan bersama Tuhan. Dalam koridor kebenaran Tuhan. Dan ketika engkau terus dalam kebenaran Tuhan dan disertai dengan kekudusan. Layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan ada di dalam hidupmu. Engkau akan lihat perubahan-perubahan terjadi. Saya saksikan kepada Anda satu orang doanya didengar Tuhan. Satu orang lagi mengalami kesembuhan dan ini kesembuhan total yang luar biasa karena saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bodinya tidak ada bekasnya. Kanker payudara nggak ada bekas, semua kembali utuh seperti masih gadis. Perutnya juga semakin kencang, nggak ada bekasnya. Semuanya seperti gadis, saudara. Saya bilang, wah hebat kamu, hebat. Ya. Dan hari ini kita mau belajar kesaksian Lazarus yang sudah mati. Kita tahu firman Tuhan berkata Lazarus mati, udah dikubur 4 hari dalam kubur, pasti bau busuk. Ya, 1 hari aja udah busuk, apalagi 4 hari. Kita barusan menyaksikan paus yang mati, dia disuntik semacam obat yang bertahan 4 hari, nggak busuk. Tetap mimiknya tetap tidak berubah. Tetapi kita tahu zaman dulu belum ada obat ini. Ya, Lazarus yang sudah mati, sudah dikubur 4 hari, pasti busuk. Tetapi ketika saudara-saudaranya datang memberi kabar kepada Yesus, kita tahu Maria Magdalena mengabarkan itu dan menyambut kedatangan Yesus. Mereka masih nangis di hadapan Yesus karena saudaranya sudah mati. Tetapi saudara, Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Dia yang sudah mengalahkan alam maut, yang sudah mengalahkan dunia orang mati, yang sudah mengalahkan api neraka kekal. Dan dia memberikan keselamatan kepada kita semua. Dia memberikan kehidupan kekal, surga kekal dalam hidup. Dan kebangkitannya memberikan kemenangan, kebangkitan dan kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Lazarus yang sudah mati ketika Yesus mau. Yesus cuma bilang, Lazarus, keluarlah. Yesus cuma ngomongin, Lazarus, keluarlah. Tetapi sebelum Yesus memanggil Lazarus, dia berdoa saja kepada Tuhan. Dia mengangkat kedua tangan kepada Bapa, dia berdoa. Dia memohon kepada Bapa. Dan dia panggil Lazarus, Lazarusnya keluar sungguhan. Lazarusnya hidup sungguhan. Saudara, kita selalu datang kepada Tuhan, kita minta kesembuhan. Kita minta pemulihan. Kita minta diberkati Tuhan luar biasa. Kita minta pertolongan Tuhan, dibukakan jalan keluar yang terbaik. Diberikan pintu terbuka, jalan terbuka. Ya. Kita selalu minta. Tetapi kita tidak pernah. Yesus saja masih menengadahkan wajah ke atas, mengangkat kedua tangan ke atas. Kita selalu minta kepada Tuhan. Tetapi kita tidak pernah menengadah ke atas. Kita tidak pernah mengangkat kedua tangan ke atas. Dan kita tidak pernah berlutut. Tahukah Anda? Ketika Anda berlutut bukan berarti Anda berlutut terus. Sing sudah sesuai Pak sesuai nggak bisa berlutut. Ya, lututnya nggak kuat. Geringgingan sakit. Tetapi tahukah Anda? Artinya Tuhan mau Anda merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau duduk biasa nggak masalah. Tetapi engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan.
Ketika engkau merendahkan hati dan engkau mengangkat kedua tanganmu ke atas, berserah dan menyerahkan semua kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan menengahkan wajah ke atas. Engkau berharap bersandar kepada Tuhan. Engkau memintanya kepada Tuhan. Yesus aja berdoa. Lah kalau kita nggak berdoa lalu kita minta keajaiban mujizat, nggak bisa. Tetapi ketika Yesus sudah berdoa, dia panggil Lazarus, bangun. Lazarusnya bangun dari kematian. Dan hari ini apapun yang ada dalam dirimu, saya nggak tahu Lazarus apa yang ada dalam hatimu, di dalam hidupmu, di dalam pribadimu. Penyakit apa yang dalam dirimu? Ya, mungkin kau melihat anakmu, wah kurang benar. Ya, tetapi ketika engkau yakin dan percaya sebagai orang tua, engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, engkau terus berdoa dan berdoa, engkau memuji menyembah dengan segenap hati. Percayalah, walaupun waktunya mungkin mau sebentar, mau lama, itu waktunya Tuhan. Karena Tuhan melihat hatimu. Ketika hatimu percaya dan kepercayaanmu itu diperhitungkan sama Tuhan, maka benar-benar Tuhan memberikan jawaban yang terbaik kepada Anda dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan janji Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Kenapa saudara? Kita dengar Tuhan sudah mau datang kedua kali. Ya, kita terus dengar pesan Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Tetapi sebelum waktu itu datang, Tuhan tetap memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk kita menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan menjadi alat kemuliaan Tuhan luar biasa bukan dengan tangan kosong. Kalau kita dengan tangan kosong, siapa mau dengar omongan kita? Siapa mau kita ajak ke Tuhan? Tidak ada. Tapi kalau engkau dengan tangan yang berisi penuh-penuh, dengan tangan yang penuh kasih, dengan tangan yang ada otoritas dan kuasa Tuhan, dengan tangan yang selalu berbelas kasih, yang selalu berbagi kasih, berbagi berkat, dan dengan tangan yang selalu terbuka, selalu menabur dan menabur. Taburanmu tidak pernah sia-sia. Kita datang sama Tuhan, kita minta kesembuhan sama Tuhan, kita minta yang luar biasa sama Tuhan, tapi kita selalu menggenggam tangan kita. Kira-kira ada jawaban enggak? Enggak, saudara. Karena perintah Tuhan, firman Tuhan, kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Menaburlah di tanah yang subur dan gembur. Dan taburanmu tidak akan pernah tidak bertumbuh sia-sia. Tetapi ketika engkau menabur dan menabur di tanah yang subur dan gembur, maka taburanmu akan bertumbuh dan bertumbuh. Dan engkau akan menuai hasil yang tidak terduga. Dan hari ini ketika engkau yakin dan percaya perkenanan Tuhan ada di dalam hidupmu, kebangkitan Tuhan memberikan kehidupan yang membuat engkau berkenan dan mendapat perkenanan Tuhan, maka perbenaran surga dipercayakan di dalam hidupmu. Dan kalau perbenaran surga dipercayakan dalam hidupmu, maka apa yang kau lakukan dan kau kerjakan, engkau akan mengalami kemakmuran demi kemakmuran, kemakmuran demi kemakmuran dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa harus kemakmuran? Karena kita manusia bekerja, bisa naik, bisa turun, bisa berhasil, bisa gak berhasil, bisa gagal, ya, bisa beruntung, bisa rugi. Tapi kalau kemakmuran melanda hidupmu, engkau baru nanam, engkau jalan itu udah tumbuh, engkau jalan ke depan itu udah tumbuh, engkau jalan ke depan itu tumbuh, engkau jalan ke depan lagi udah berkembang, berbuah. Dan engkau tidak pernah mengalami musim terik dan panas matahari, tandus dan gersang, tetapi engkau makmur dan makmur. Kita kadang manusia itu, ya, banyak akal, banyak kepandaian, banyak pikiran. Semua dipegang. Tuhan perlihatkan kepada saya. Tuhan sudah kasih benih. Dan ketika benih ini dipegang terus, disimpan terus di laci, lama-lama benih ini mengkeret, saudara. Benih yang tadi seger itu mulai bijinya mulai berkerut. Dan mulai keluar, apa tuh, putih-putih. Ya, mulai keluar putih-putih. Akhirnya mulai busuk. Dan kalau udah dibusuk, ditanam juga nggak bisa. Apalagi kalau digerikitin tikus benihnya. Digerikitin kutu, habis. Tapi alangkah indahnya. Sebelum hal itu terjadi, engkau punya iman. Engkau yakin dan percaya. Maka semua yang Tuhan sabdakan hari ini benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu.
dengan caranya yang ajaib. Ya, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Walaupun kita saat ini sudah mati oleh dosa-dosa kita, sudah mati oleh masa lalu kita, sudah mati oleh kehidupan yang lama kita. Tetapi hari ini ketika kau yakin dan percaya, walaupun kau sudah mati dengan penebusan Yesus, dengan kebangkitan Yesus, ada kehidupan kembali dalam dirimu. Ya, ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Anda yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tapi engkau akan hidup dan hidup terus. Dan terakhir Tuhan katakan, percayakah engkau akan hal ini? Saudara, hari ini Tuhan berkata, percayalah engkau akan hal ini. Kalau engkau percaya, maka sabda firman-Ku hari ini benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Benar-benar engkau akan mendapatkan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang sukses, berhasil, diberkati dan berkelimpahan. Itu terjadi dalam hidupmu. Dan engkau akan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Tahun ini adalah tahun kemenangan, kemakmuran, kebahagiaan, kelimpahan. Benar-benar terjadi dalam hidupmu, dalam hidup orang benar. Jangan kita tetap hidup lama, hidup berdosa, lalu kita mau diberkati. Nggak bisa. Karena orang yang bercela dan tercela, tahun ini adalah tahun kegagalan, kehancuran, dan keruntuhan. Ingat baik-baik, jangan menjadi orang yang bercela. Apa sih cela itu? Engkau sakit hati, engkau kecewa, itu udah cela. Apalagi dendam kesumat, tambah cela. Engkau berdoa siang malam untuk berkat, tidak bisa, karena engkau bercela. Yang terjadi adalah gagal, tidak pernah deal. Engkau menawarkan apapun, tidak pernah deal. Kenapa ada celah di dalam hatimu? Tapi coba kalau hatimu benar. Engkau baru menawarkan, orang sudah ambil. Engkau baru menunjukkan berkas, orang sudah tertarik. Engkau baru berkata, orang tidak usah lihat, ada orang mau ambil. Itulah saudara ketika hatimu benar. Begitu juga ketika engkau benar di hadapan Tuhan. Engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Engkau berdoa dan berdoa. Engkau berserah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kematian tidak akan melanda hidupmu. Lazarus yang mati 4 hari aja busuk, itu bisa bangkit, bisa bangun, bisa sembuh, ada kehidupan yang baru. Hari ini apapun yang ada di dalam dirimu, hidupmu, Lazarus apa yang melanda hidupmu, ketika engkau datang sama Tuhan, ada kebangkitan, ada kehidupan kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya berdoa semua yang ada di Zoom ini mempunyai kehidupan yang berkemenangan, mempunyai kehidupan yang berbahagia. Ya, sukacita, damai sejahtera Allah ada dalam hidupmu. Dan engkau akan mengalami kehidupan yang sehat walafiat. Ya, sehat walafiat, kuat dan gagah perkasa. Dan engkau mampu dan cakap melalui segala perkara dan engkau keluar sebagai seorang pemenang. Dan saya tidak ingin cuma satu Imelda yang ditolong Tuhan. Tetapi ada banyak yang ditolong Tuhan. Ada banyak yang mengalami keajaiban mujizat Tuhan terjadi. Saya mendengar kesaksian semuanya yang disembuhkan Tuhan. Lidiawati, Trivena Lindawati. Yang dari nggak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong. Yang nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Ada pemulihan terjadi. Ada kesembuhan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya mau semuanya mengalami perubahan, mengalami keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Engkau masuk ke dalam sini dengan beban, dengan jalan bongkok mungkin, tidak berdaya. Tetapi ketika engkau selalu berjalan bersama Yesus, engkau selalu melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bebanmu, Tuhan lepaskan, Tuhan angkat bebanmu. Tuhan berikan kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, kemenangan. Dan engkau boleh berjalan kuat, gagah perkasa, dengan tubuh yang tegak berdiri. Karena engkau berkemenangan, tetapi tetap rendah. Kematian Yesus sudah membuat iblis itu tidak berdaya. Iblis sudah mengalahkan alam maut. Dan iblis tidak lagi bercokol mengganggu engkau. Tetapi ketika engkau selalu berdoa, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu, iblis tidak bisa mendekat. Iblis tidak bisa menjamah engkau. Engkau tetap berjalan bersama Yesus. Maju dan maju, naik dan naik berkemenangan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara.
Saya mau Anda semua tampil berkemenangan. Dan Anda semua dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa di tempat Anda masing-masing. Ya, yang di Taiwan dipakai Tuhan di Taiwan, yang di Papua dipakai Tuhan di Papua, yang di Bitung dipakai Tuhan di Bitung, yang di Kediri dipakai Tuhan di Kediri, yang di Nganjuk dipakai Tuhan di Nganjuk, yang di Bandung, yang di Jakarta, yang di Bogor, yang dimanapun Tuhan bisa pakai Anda. Anda di sini semua sekolah, Anda di sini semua diajar, mendengar pesan-pesan Tuhan, mendengar suara Roh Kudus berkata-kata. Dan Anda akan praktekkan, Anda sampaikan kepada yang lain. Dan ketika Anda bekerja di ladang Tuhan, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat pekerjaanmu. Dan ketika pekerjaanmu baik, engkau pun akan menuai hasil yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sangat mengasihi Anda semua. Ya, kalau Anda lihat saya hari ini bisa ngomong di depan saudara, bisa menyampaikan pesan Tuhan. Bukan karena saya sekolah, belajar pinter, dapat S1, S2, S3, enggak ada. Yang saya cuma punya es batu di kulkas saya. Ya, walaupun saya cuma punya es batu, tetapi saya punya Roh Kudus yang luar biasa. Dan saya belajar sama Roh Kudus, saya melekat sama Roh Kudus, saya terus ngikut apa yang Roh Kudus katakan. Saya memposisikan Roh Kudus sebagai pemimpin, saya cuma ngikuti di belakang aja. Dan ketika saya belajar sama Roh Kudus hari ini, saya boleh tampil di hadapan saudara. Mari, saya juga mau Anda semua belajar. Sekolah pada Roh Kudus. Dan Anda akan menjadi pemenang yang luar biasa. Menjadi alat kemuliaan Tuhan yang handal, yang luar biasa. Dan saya berdoa di sini semua dipercayakan perbenaran surga dalam hidupmu, rumah tanggamu. Dan di sini semua mengalami perubahan demi perubahan terjadi. Dan kemakmuran demi kemakmuran terjadi dalam hidupmu. Jadi, dan saya nanti tidak cuma mendengar, Cililing tolong doain supaya saya goal, supaya saya deal. Tolong doain, tolong doain, tolong doain. Tetapi saya ingin mendengar. Ada telepon saya bukan minta tolong, tapi Anda memberi kabar. Ciling ini saya sudah deal. Ciling ini saya dapat berkat. Saya closing. Saya begini berhasil. Itu Tuhan. Luar biasa dan Anda luar biasa. Amin. Mari. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Saya persilakan Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ada? Ya. Oke, siap Ci. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya, ramakana makaria rama sangkarana. Oh, haleluya, haleluya, ramakania ramas ya rama sangkarama. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhanku ajaib, kuasanya sungguh ajaib. Pertolongannya sungguh dahsyat Tuhan, bawa kami semakin dekat kepadamu, glory, haleluya, Rama. Ya Rama, kana makaria Rama, suri, ya Rama, ya Rama, Rama. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih. Kami dapat ikut bersama-sama gabung ibadah Zoom Grace Ministry. Oh Tuhan, bukan saja kami menerima pesan Tuhan, doa nubuatan, tapi lebih daripada itu firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Kiranya benar-benar dapat memberkati dan masuk dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga firman-Mu terus mengingatkan kami, menyadarkan kami. Oh Tuhan, Roh Kudus dan firman-Mu yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami. Itu yang akan menuntun kami, mengarahkan kami kepada jalan yang lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Tuhan, haleluya, haleluya. Seringkali manusia ini mengandalkan kekuatan, kemampuan manusia, logika manusia yang seringkali berjalan. Tuhan, Engkau tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada keajaiban, ada kuasa yang tidak terbatas. Tuhan, bawa kami semakin hidup dalam perkenanan-Mu.
Biar hati kami tidak menyimpan hal-hal yang merusak kehidupan rohani kami. Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan yang terbaik. Kami berjuang, kami berusaha untuk memiliki pikiran Tuhan, memiliki hati Tuhan, memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami terus melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, haleluya, agar kehidupan kami tidak menjadi, oh Tuhan, hambatan untuk datangnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, layakkan kami untuk mendapatkan anugerah dari kasih karunia Tuhan. Sehingga, oh Tuhan, ibadah kami tidak menjadi ibadah rutinitas, tetapi ibadah kami menjadi ibadah yang memiliki tanggung jawab kewajiban sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Bukan mendengar firman Tuhan saja, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami bisa berbagi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah firman-Mu tidak pernah berakhir. Kuasa Roh Kudus-Mu terus tidak pernah berhenti untuk menyadarkan dan mengingatkan kepada kami sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat membangun iman kami bahwa Tuhan menolong setiap orang yang percaya dan hidup takut kepada Tuhan, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Oh Tuhan, karena kuasa-Mu, oh Tuhan, tersedia bagi setiap orang yang memiliki hati yang roh penundukan, roh ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan tolong orang lain, kami percaya kalau kami ada di dalam firman-Mu dan firman-Mu dalam kami. Oh Tuhan, kami pasti mendapatkan pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya baik mereka yang hidup dalam tekanan, dalam masalah, dalam kesulitan ekonomi, kesehatan, pekerjaan, oh keluarga, rumah tangga, hidup nikah, orang tua, anak-anak, kami percaya Tuhan ada di pihak kami semuanya. Maka semua yang jahat, semua yang busuk, semua yang kotor, semua yang najis, Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman dan Roh Kudus mengendalikan pikiran kami dan mulut kami, agar kami tidak melakukan hal-hal yang kotor dan tidak berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak murka atas kami Tuhan, sehingga kami boleh mendatangkan berkat mujizat dan keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Cik Lingling yang sudah Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah firman itu benar-benar dapat membangun iman kami, dan Tuhan juga pakai hamba-Mu Cik Lingling semakin hari semakin tambahkan hikmat, akal budi, dan pengurapan kuasa otoritas sorga. Dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna, sehingga hamba-Mu tetap boleh bertahan eksis untuk melayani Tuhan, senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Kuasa-Mu mengcover pelayanan hamba-Mu, keluarganya, anak cucu mantunya, pelayanan di onset, oh Tuhan, di Meswan maupun di Menara Doa. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk baksos. Oh Tuhan, yang Tuhan selalu sediakan, mencukupkan untuk berbagi ke, oh Tuhan, haleluya, ke beberapa panti asuhan. Oh Tuhan, juga kami berdoa, oh Tuhan, berkati untuk disalurkan kepada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memerlukan dukungan dan membutuhkan support-Nya. Maka Tuhan selalu sediakan, berkati tangan-tangan yang sudah berkorban. Tuhan berkati lewat usaha dan pekerjaannya. Oh haleluya, pergumulannya terus diberikan kemudahan dan kelancaran, berkat untuk mereka. Tuhan, Kau memberkati juga keluarganya. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom Grace Ministry ini. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan berkati Bapak Wilson Pangkai, Bapak Stephen Moses, oh Tuhan, Bapak Habel Ndun. Tuhan, kami serahkan juga, oh Tuhan, Ibu Deborah, Ibu Grace Rumampau, oh Tuhan, Ibu Dorcas,
Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa hamba Tuhan yang hamba-Mu tidak ingat nama mereka. Tuhan, Engkau mengingat, Engkau tahu di mana saat ini mereka berada. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan pakai dimanapun mereka untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan, Kau berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarga dan jemaat yang dilayani. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk co-host Tuhan. Haleluya, hamba-Mu Sylvia bersama suami. Oh Tuhan, senantiasa hidup mereka terpelihara dengan baik. Pekerjaannya, rumah tangga, hidup nikahnya, anak-anaknya diberkati. Orang tuanya juga mendapatkan penyertaan dan perlindungan keluarga yang setia kepada Tuhan. Tuhan juga berdoa untuk, oh Tuhan, hamba-Mu Julius, Stasia, Nicholas, dan juga kedua orang tua, papa mamanya. Tuhan berkati mereka, senantiasa mendapatkan penyertaan Tuhan, dan mereka semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan berlaku setia apapun yang mereka hadapi, apapun pergumulannya. Tuhan, Engkau limpahkan kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga doakan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, perlindungan. Oh Tuhan, kesehatan. Tuhan memberikan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan untuk anak-anak Tuhan dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan. Kalau mereka sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan. Kalau mereka susah, Tuhan memberikan penghiburan. Kalau mereka putus asa, Tuhan berikan mereka pengharapan yang baru ya Tuhan. Engkau peduli Tuhan, haleluya. Walaupun dunia tidak mengerti, tetapi kami percaya karena kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Tuhan sanggup menolong bagi siapapun yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Pasti datanglah mujizat dan pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati ibadah malam hari ini akan dilanjutkan oleh hamba-Mu sampai selesai. Maka kami doakan senantiasa, kami tidak jenuh-jenuhnya untuk berdoa untuk hamba-Mu Cilingling. Tuhan memberikan ekstra kekuatan untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, melayani jiwa-jiwa. Tuhan pakai pelayanannya baik di daerah kota Surabaya sampai Tuhan menjangkau Tuhan daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Tuhan seluruh pelosok-pelosok Tuhan di daerah. Oh Tuhan, kami serahkan juga Tuhan, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu, izinkan sampai nanti menjangkau luar pulau, luar negeri. Semuanya ini kami serahkan dalam kehendak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau melimpahkan kuasa-Mu, tambah-tambahkan urapan dan hikmat-Mu dengan karunia-karunia ilahi kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kemurahan-Mu menyertai kami semuanya. Izinkan kami untuk menadahkan tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan berkat ilahi, berkat surgawi, yaitu damai sejahtera, ketenangan, haleluya, kemenangan, kekuatan, kesehatan, sukacita, pengharapan yang baru, keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fibadini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin.
Tapi sama-sama sini. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan pesan Tuhan, bisa disampaikan? Ada? Shalom, Shalom. puji Tuhan. Ya, Ibu Grace. Nampaknya kita ini ada di dalam hadirat Tuhan. Sebab saya diperlihatkan ada cahaya yang begitu gemerlapan. Cahaya yang begitu indah. Membuat mata kita silau, tidak bisa berbuat sesuatu. Karena itu menerpa setiap wajah kita. Tuhan bilang, tetaplah kita dalam terangnya. Pandang dia mau supaya damai sejahteranya itu selalu memerintah di hati kita. Dan sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan, ada sesosok yang bercahaya menumpangi tangan kepada hambanya Ibu Ong Ling Ling dan berkatakan firman-Ku, didik semua umat-Ku untuk mencapai sempurna dan kudus. Itu adalah hal yang paling utama dan terutama. Dan sesudah demikian saya diperlihatkan Ibu Keben ini hambanya ada minyak yang begitu bau harum tercurah di atas kepalanya. Tercium sekali minyak yang bau harum ini dan Tuhan katakan hambaku berdoa terus untuk semua orang, untuk semua pelayan-pelayan, dimanapun engkau doa. Sebab melalui doamu Tuhan mau pakai banyak orang untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan di pelayanannya Tuhan juga bilang, bawa umatku untuk penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hambanya telah diurapi Tuhan begitu luar biasa. Selain itu, ada satu hal lagi Tuhan mintakan supaya kita jangan padamkan roh. Tuhan menyuruh supaya mengobarkan api, karena ada api yang sedang berkobar tapi kelihatan ada angin dan kemudian curah hujan. Tapi hujan ini bukan hujan yang membawa berkat, hujan yang memadamkan api tersebut. Roh Tuhan berkata, banyak berdoa karena ada roh-roh lain yang tidak suka kalau pekerjaan Roh Kudus terangkat lewat hidup kita. Bahkan ada antara kuasa terang dan kuasa gelap yang sedang bertarung. Tapi Tuhan mau supaya kita ada di pihak kuasa terang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan biarkan api Kristus padam oleh karena amarah dunia ataupun oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan berupa hujan tapi keruh airnya. Bukan dari Tuhan. Tapi itu adalah tipuan-tipuan setan yang hanya mau merusak pekerjaan Tuhan. Lakukan apa maunya Tuhan. Itu yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau dari Bitung yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kita semuanya. Kalian sudah mendengarkan dan sudah dijelaskan artinya ya. Baiklah kita semakin semangat meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, mengobarkan api Roh Kudus itu supaya kita semakin menyala-nyala, semakin kuat dan gagah perkasa. Ya. Jangan sampai api itu terpadamkan oleh angin, oleh hujan, yang oleh roh-roh yang menghalangi, yang merintangi kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Ya, kita sudah dengar tadi kan pesan Tuhan. Dan biarlah kita mau sehati terus berdoa, terus memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran, supaya semakin kuat dan gagah perkasa. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Amin. sama-sama Ibu Ong Ling Ling. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang dipercayakan Shalom. penglihatan bisa Shalom Ya, Jeling siapa? Ling.
Saya mau kesaksian. Saya ini shalom ya semuanya ya pada malam hari ini. Saya mau bersaksi ya. Memang kok bukan kebetulan ya firman Tuhan ini dari Celingling itu memang ya kalau kita itu jodoh tidak melarikan. Kalau bukan jodoh bisa Tuhan yang melepaskan. Itu saya juga pun gitu. Saya tapi eh, kalau saya jodohnya yang ini sama suami, lihatannya pertama baik. Ke belakangan ini dia marah-marah keras. Dia selalu membantah saya, memisu-misu betul ya. Maaf ya, memisu-misu kata-kata kebun binatang keluar semua. Dan saya ini tabah, saya kok begini ya Tuhan, pertama kali saya pacaran maupun sampai hingga punya anak. Kedua itu baik. Ketiga itu mulai ada yang ngacau. Suami saya dikacau sama ipar saya. Saya diam ya sebagai ibu-ibu maupun bapak-bapak ya. Bukannya saya nonjolkan diri saya. Memang saya ya, mestinya saya enggak kuat. Saya doa, betul tuh Celining bilang doa, minta sama Tuhan. Iman kita dikuatkan dan percaya. Serahkan kepada Tuhan. Saya enggak takut kalau walaupun suami saya diganggu sama ipar saya dikatakan sama suami saya pokoknya yang penting suami saya enggak mukul, hanya misu kata-kata kebun binatang, saya hanya diam aja. Pertama ya saya memang keras ya. Saya melawan. Kok tambah suruh lawan? Saya gini doa. Ikut Zoom-nya Celingling ini baru saya sadar ya. Saya mengasihi sama suami saya. Betul nubuatan dari Tuhan Yesus ya. Doanya Tuhan Yesus. Celingling itu bilang kalau sama suami harus mengalah dan tidak boleh mengomel. Saya diam. Saya doa. Banyak doa. Terus saya memang ya luar biasa doanya itu gimana ya Tuhan, saya tolong Tuhan ampuni saya, terutama saya ampuni saya sudah kata-kata kasar sama suami saya. Saya bilang suami saya dulu memang jaya ya. Dia kan buka bengkel itu memang saya ingat dia menafkahi saya semuanya itu ya saya disenangkan. Terus akhirnya tengah-tengah itu saya dikacau sama ipar. Terus akhirnya suami saya mau megang saya uang. Saya nggak apa-apa, saya diem. Saya bilang Tuhan, Tuhan tolong buka jalan. Saya gimana ya, saya nggak bisa megang uang. Biasanya saya yang ngatur. Nggak apa-apa Tuhan, saya serahkan dengan Tuhan. Serahkan tubuh suami saya supaya sehat. Saya gimana buka jalan. Tiba-tiba Tuhan itu membuka saya jalan. Saya dikasih sama Tuhan suruh kerja ikut orang. Ya akhirnya ikut sama teman. Pertama jauh di Pasar Atom. Saya tidak buat banjirnya. Memang gajiannya lebih besar. Saya keluar, resign sama bos ini yang di Pasar Atom. Akhirnya saya dekat di Banyurip ini kan enak ya dekat. Saya diam doa. Hasilnya memang beda sama di Pasar Atom. Lebih besar gajinya di Pasar Atom daripada yang di Banyurip. Saya enggak UMR enggak apa-apa, saya bersyukur ya bisa kerja. Suami saya buka bengkel, saya tetap membantu kulaan maupun apa uang saya kasihkan uang saya. Tapi saya menangis, tapi tetap kok keras masih sama saya. Saya gini, Tuhan tolong Tuhan berubah. Saya doa, tiba-tiba sekarang dia berubah ya. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Kalau dia kumat lagi, miso-miso saya gini, Tuhan tutup bungkus salib mulutnya suami saya yang kata-kata pisau-pisau maupun kotor itu keluar binatang. Tiba-tiba Tuhan itu mendengar ya. Langsung mulutnya suami saya itu nggak misu, diem baik sama saya. Saya bilang sama suami saya ladeni. Dulu memang saya jengkel ya, nggak pernah meladeni. Sekarang saya sadar ya, saya meladeni, ngasih makan apapun, dia kesukaan apapun, saya walaupun saya kerja sekarang suami saya kan tutup ya bengkelnya, saya tetap mengingat, saya menafkahi dia juga terbalik ya sekarang saya ini ingat dia dulu mengenakan saya, sekarang saya sudah kerja sampai hingga sekarang ini Tuhan kasih saya kesehatan ya tubuh saya yang sehat luar biasa ya. Pokoknya penting umurnya sudah setengah abad bisa kerja, saya tetap mencintai suami saya sampai hingga suami saya tidak cerai sama saya sampai saya bilang Tuhan saya bersama sama suami saya seumur hidup dan
sampai mati pun saya bersama sama suami saya bilang sama Tuhan gitu. Akhirnya suami saya itu sadar dan baik. Kalau saya mau kemana-mana, diajak, diantar. Dulunya mau, saya dianggap seperti bukan istri, dibuang gitu. Saya nggak apa, saya hanya bisa menangis, mendoakan. Terus sampai bertahun-tahun ini saya mengikuti Zoom ini, saya mengikuti bilang doanya dari Cilingling, dari pesanan Tuhan itu suruh doa dan memuji Tuhan. Itu saya selalu kalau masak saya memuji Tuhan. Kalau saya menyajikan sama suami saya memuji Tuhan. Terus kalau suami saya marah lagi, saya memuji Tuhan. Saya hanya bilang haleluya, haleluya. Kalau suami saya lihat saya hanya bisa nangis. Saya banyak melayani sama suami saya. Akhirnya suami saya sampai hingga sekarang, maupun saya periksa ke dokter mata pun diantar. Saya gini, terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kebaikanmu. Berubah ya suami saya, walaupun masih keras sedikit ini pun tolong Tuhan berubahkan, Tuhan jamah Tuhan. Saya hanya bisa nangis. Anak-anak saya ini tidak berani sama papanya. Dia selalu keras kepala papanya. Saya hampir mau cerai. Saya sampai nangis, Tuhan jangan sampai saya kasih cerai Tuhan. Tapi anak-anak itu membantu saya, bilang papanya, Pak jangan gitu Pak. Mama sudah mengikuti Zoom ini. Jangan dimarahi. Biar no. Nanti berubah. Dia Terus akhirnya saya ikut Zoom-nya Cilingling. Dia lihat diam aja. Mestinya saya nggak boleh. Saya doa terus. Akhirnya saya ikut ini Zoom-nya Cilingling ini. Saya senang ya ke ministry ini. Suami saya tahu saya kok dirubah, kok baik, melayani dan apa. Memang saya ini keras ya, kepala ini. Saya melawan mau apapun. Saya sampai sampai hampir mau cerai itu. Saya akhirnya saya doa selalu, eh, percaya sama Tuhan Yesus, saya serahkan. Walaupun saya ini punya sakit apapun ya, tangan habis operasi kaku, sekarang hingga saya doa terus, saya hingga sampai sekarang saya sudah diberhentikan BPJS-nya 2 bulan ini, saya nggak apa-apa, Tuhan saya sudah sehat kembali, tangan saya bisa genggam, nggak sakit, luar biasa ya. Juga saya kalau sakit perut ini, kesaksian saya juga ya, di dalam ini atas apa namanya itu, kalau saya ke buang air besar selalu kram gitu seperti sakit. Saya gini, aduh Tuhan tolong saya, Tuhan jangan sampai kasih kram ini Tuhan. Kalau saya ini masih ada ketanggungan jawab sama anak-anak saya yang kecil ini Tuhan, saya bilang gitu, masih masih dia sekolah, masih ini nanti di bulan Mei ini mau wisuda, tanggal 10 ini saya mau ikut Tuhan undangan ini Tuhan. Dia kan disuruh mah nanti saya tanggal 10 ini saya eh, disuruh dosen bilang sama rektornya, suruh mama papa hadir soalnya dia kan kumlot. Saya bilang iya nak, saya ikut. Saya gini, Tuhan tolong saya jangan kasih penyakit ini Tuhan, buang Tuhan, saya gitu. Sampai hingga sekarang ya Tuhan yang mendengar ya, doa itu luar biasa baik ya, Tuhan itu mengasihi saya. Akhirnya saya ini percaya ini kramnya hilang ya hingga sekarang. Walaupun apapun sambat saya ini ya, sakit pun apapun, saya nggak keluh kesah ya, sakitnya pinggang pun saya doa sama Tuhan. Saya ingat sama Tuhan selalu, kalau ke dalam keadaan jalan pun saya ingat sama Tuhan Yesus. Hanya saya satu itu yang percaya, iman kita dikuatkan. Itu ya, walaupun maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau memang kalau berkeluarga harus kasih sayang dan mengalah ya, selalu bisa rukun ya dan damai sejahtera. Ini hingga seperti saya, contoh saya ini sungguh mau hampir cerai ini saya doanya kuat sama Tuhan Yesus, itu luar biasa itu kesaksian saya. Sehingga sekarang ini saya patut, dan walaupun saya kerja ini saya tetap, walaupun suami saya bilang ayo mau beli, pingin dia pisang saya kasih pisang, terus dia bilang minta apapun saya belikan. Pokoknya saya menyenangkan suami saya hingga dia supaya sadar, dan juga Tuhan yang menjamah itu dia baik, dan keluarganya pun dia tahu saya kerja, malah saya dibantu, dulu saya dimusuhi sama keluarga. Sekarang keluarganya dari suami saya bilang
Kamu itu loh, pokoknya adiknya bilang, kamu itu loh, istrimu sudah kerja, jangan disiksa kayak gitu. Jangan sekarang kata-kata misuh maupun kata-kata kebun binatang itu lepaskan. Kamu itu loh, istrimu itu baik daripada yang lain-lain. Kamu lihat ditinggalkan itu gimana? Kamu sekarang kamu sakit. Saya hanya bisa doa sama Tuhan Yesus. Ginjalnya ginjalnya suami saya kena loh. Anu Celing nih. Kena kena ginjal sedikit. Saya doa sama Tuhan, periksa sama dokter. Saya gitu, Tuhan, walaupun kena ginjal suami saya, minum obat. Engkau jamah Tuhan, bilu-bilu engkau hancurkan Tuhan. Engkau dengki keluar penyakitnya Tuhan, biar ganti ginjalnya yang baru. Ternyata saya dikabari sama suami saya. Dia bilang, walaupun minum obat ini mujizat ya, dia enggak tahu doa saya. Saya enggak menonjolkan ke suami saya. Saya bilang, sudah tidak ada ginjal sakit katanya. Hilang sakit saya. Ya, puji syukur ya. Saya bersyukur atas doa sama Tuhan Yesus itu mujizat ya, luar biasa. Saya minta apapun bukan langsung ya. Tak deksatnya Tuhan itu memang bukan untuk saya juga keliling ya. Semuanya yang bisa minta pertolongan sama Tuhan itu pasti Tuhan yang menjamah. Luar biasa, Tuhan itu Allah yang baik. Itu yang saya puji-puji persembahan itu yang saya ingat itu. Kesaksian saya luar biasa, Celingling. Terima kasih atas doanya, pesan Tuhan Yesus. Juga Celingling diberkati dan umur panjang, sehat selalu. Amin, amin, amin. Amin, puji Tuhan, semangat ya. Kesaksiannya Pobi luar biasa, terus melayani suami dengan kasih. Karena kasih itu mengalahkan segalanya. Dan ketika engkau melayani dengan kasih, maka kelihatannya kalah. Tetapi di balik kekalahan itu ada kemenangan. Ya kan, sekarang suaminya jadi baik. Bisa saling mengasihi, bisa mengantar kemana-mana. Ya kan, doain juga supaya tetap ada kesehatan. Semangat, maju terus, hati ya. Tuhan menyertai dan memberkati rumah tangga keluarga Pobing semakin hari semakin harmonis, bahagia, dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Berkati. Tuhan menyertai memberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan pesan Tuhan, ada? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut. Dulu itu kayak sekarang ini berapa ratus ribu. Ya, dari Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Jadi iblis itu mencuri apa? Mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Membunuh apa? Membunuh iman kita. Membinasakan apa? Membinasakan jiwa kita supaya kita itu ikut iblis ya. Tetapi Tuhan itu datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan apa? Sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan ya. Materi semuanya Tuhan janji Tuhan ya, dan amin. Karena kalau kita diberkati, kita harus menjadi berkat. Janganlah kita tuh semua untuk ego kita ya. Jadi semua untuk kita, keluarga kita, tetapi kita harus berbagi kasih kepada sesama kita supaya kita tuh menjadi saluran berkat agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Saya mau kesaksian. Terima kasih AI atas doanya tadi ya. Saya diingatkan. Terima kasih karena jujur aja memang saya belajar ya berkatakan
apa yang tidak pernah saya lihat, tetapi saya yakin percaya itu pasti terjadi dulu di alam roh dan pembalikan keadaan dan terjadi di alam nyata saya itu AI. Saya memang jujur secara manusia saya tidak bisa kuat untuk berjalan lama ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu begitu baik. Saya bilang Tuhan saya nggak kuat. Apalagi kalau jalan itu 1 jam saya nggak bisa Tuhan. Tetapi saya perintahkan ya malaikat untuk menolong saya supaya saya bisa berjalan. Puji Tuhan, dari hari ke hari itu Tuhan tambahkan ya 2 kali PP itu dari hari ke hari itu semua karena kemuliaan nama Tuhan aja, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Saya juga merasakan ya kaki saya yang dulunya kecil sekarang itu sudah besar ya. Terima kasih Tuhan, otot saya semakin sempurna. Terima kasih karena saya tahu di dalam saya berjalan, saya secara manusia saya nggak kuat. Tetapi saya belajar ya memperkatakan firman Tuhan dan juga hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakan akan memakan buahnya. Itu saya deklarasikan bahwa otot saraf saya, tulang kaki saya kuat, saya berjalan normal kembali, ada keseimbangan tubuh. Terima kasih Tuhan. Jadi saya sekarang berdoa itu berbeda ya. Saya mengimani, terima kasih Tuhan saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, saya sudah berjalan normal kembali. Terima kasih Tuhan, saya percaya bulan Mei ini saya sembuh total dan saya dapat menghadiri wisuda anak saya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan karena saya tahu memang ada beberapa hamba Tuhan yang sudah menubuatkan. Terima kasih Tuhan atas konfirmasi, termasuk saya sebelumnya saya sudah